Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran Pak Ferry. Di pertemuan kali ini kita akan membahas masih tentang garis singgung lingkaran, namun yang membedakannya adalah dia ada dua lingkaran. Kalau yang kemarin kan satu, sekarang ada dua lingkaran. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar-gambar berikut. Oke, perhatikan di sini ada 5 gambar ya. 5 gambar, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kelima gambar ini terdiri dari dua lingkaran masing-masing. Oke, perhatikan. Pak Ferry mulai dari gambar pertama. Ini ada gambar lingkaran besar dan ada lingkaran kecil. Nah, dari sini bisa nggak dibuat sebuah garis singgung? Perhatikan. Misal nih, Pak Ferry buat di sini. Nah, garis warna biru ini menyinggung, tapi hanya di satu lingkaran besar saja. Dia tidak menyinggung lingkaran yang kecil. Jadi ini nggak bisa. Kita misal kayak gini. Nah, ini menyinggung lingkaran kecil nih, di sini nyinggungnya. Tapi lingkaran besar dia malah memotong. Jadi nggak bisa ya. Jadi gambar pertama ini tidak bisa dibuat sebuah garis singgung yang menyinggung kedua lingkaran ini. Nyambung ya? Oke, jadi ya cuman kayak gini aja, nggak bisa dibuat garis singgung. Yang kedua, di sini ada dua lingkaran. Nah, tapi kedua lingkaran ini saling bersinggungan dari dalam nyinggungnya, seperti tampak di gambar ya. Bisa nggak ini dibuat sebuah garis singgung? Kita coba. Misal ke sini nih. Nah, betul ini menyinggung lingkaran besar, tapi kecil nggak? Berarti salah cara buatnya. Nah, yang betul yang begini nih. Oke, sebentar Pak Ferry kondisikan. Nah, ini dia ya. Oke, jadi gambar ini adalah garis warna biru menyinggung kedua lingkaran. Oke, berarti ini betul ya gambarnya ya nak ya. Sebentar nak. Oke, jadi hanya satu ya yang bisa dibuat ya nak ya. Kalau yang ini gambarnya saling memotong nih lingkarannya. Ada berapa bisa yang dibuat? Ada berapa? Oke, perhatikan. Nah, ini satu. Terus ada lagi, yaitu 2. Kalau ke sini bisa? Nggak bisa, dia memotong ya. Jadi ada 2 garis singgung yang bisa sekaligus memotong kedua lingkaran. Kalau yang ini gimana? Nah, ada banyak nih. Nah, pertama di sini. Nah, ini menyinggung kedua lingkaran ya. Terus ada lagi ke sini. Oke. Terus ada lagi nih ke sini. Oke. Jadi ada berapa garis singgung yang bisa dibuat? Ada 3. Oke, gitu ya. Terus yang terakhir yang ini nih. Lingkarannya terpisah. Kalau ini menyinggung dari dalam, menyinggung dari luar, berpotongan, ada di dalam. Ini terpisah. Ada berapa yang bisa dibuat? Ada 1. Lagi 2. Ada kurang ke sini nih. Oke, terus ada lagi? Ada 3 nih ya. Nah, ini bisa nih menyinggung kedua-duanya. Bentar, Pak Ferry kondisikan dulu gambarnya. Oke, terus bisa lagi? Bisa, nyilang ke sini nih. Oke. Oke. Sebentar. Nah, oke. Jadi ada berapa? Ada 4 garis singgung. Oke, mudah-mudahan nyambung ya. Kelima jenis gambar ini adalah garis singgung 2 lingkaran. Nah, di materi ini kita akan lebih banyak fokus ke sini, yaitu gambar yang kelima. Oke, kita lanjut ke judul berikutnya. Nah, ini langsung dua-duanya Pak Ferry bahas bareng-bareng. Yang pertama adalah garis singgung persekutuan luar. Yang kedua adalah garis singgung persekutuan dalam. Apa bedanya? Perhatikan dari gambar. Oke, di sini ada dua pasang lah ya, 2 pasang lingkaran. Ini untuk 2 lingkaran khusus garis singgung luar. Yang ini 2 lingkaran untuk garis singgung dalam. Selanjutnya, perhatikan kedua-duanya memiliki pusat ya. Ini pusatnya titik A, ini titik B dan seterusnya, bisa diamati. Oke, kedua titik pusatnya Pak Ferry tarik sebuah garis dari titik A ke titik B. Demikian pun untuk yang ini dari titik A ke titik B. Oke, nyambung ya. Selanjutnya garis yang warna merah ini adalah khusus garis singgung luar. Nah, CD adalah garis singgung luar. Ini juga demikian. CD yang ini adalah garis singgung yang dalam. Bisa bedakan?
Bisa ya, ini juga sebenarnya bisa nih garis singgung luar, cuma Pak Ferry buat sampel satu aja. Ini juga bisa garis singgung dalam ya. Bisa bedakan dari gambarnya. Oke, masing-masing sudut pusat Pak Ferry tarik ke titik singgung itu namanya ya. C ini adalah titik singgung, D ini adalah titik singgung. Oke, seperti ini ya. Ya baik, Elena yang dia ada Elena. Sampai di sini. Oke, Pak Ferry sambung ya. Pak Ferry ulangi sedikit bahwa garis singgung persekutuan ini akan Pak Ferry hubungkan dengan konsep Pitagoras. Nah, jadi kita perlu semacam segitiga siku-siku ya. Oke. Ini ada yang kurang. Ini harusnya ada tanda siku-sikunya di sini Oke, ini juga demikian. Ini juga demikian. Yang ini juga demikian. Oke, bentar. Nah, seperti ini ya. Oke, Pak Ferry buat garis bantu. Nah, garis bantu ini Pak Ferry buat sama seperti garis CD. Pak Ferry tarik ke bawah sehingga membentuk seperti ini. Nah, ini Pak Ferry kasih tanda bahwa di sini juga siku. Ini Pak Ferry kasih nama titik E lah ya. Oke, titik E. Oke, dari E ke B itu sama dari C ke D. Nyambung? Kemudian demikian pun dengan ini, garis singgung dalam Pak Ferry tarik garis bantu ya. Sama dengan CD, Pak Ferry tarik ke sini hingga dia membentuk siku-siku lah intinya ya. Oke. Oke, nah, ini ya, sama ini, tarik, oke, sehingga seperti ini. Oke, sehingga di sini juga siku-siku. Oke, ini Pak Ferry kasih titik E ya. Jadi garis EB itu sama dengan garis CD anak ya. Terus garis CE sama dengan garis BD. Ini juga R ini sebenarnya ya. Oke. Sehingga Pak Ferry perjelas ya. Ini adalah R kecil. Oke, R kecil. Yang ini juga EC itu sama kayak BD. Ini berarti R kecil. Kalau AC itu R besar ya. Oke, sehingga ada segitiga siku-sikunya ini. Perhatikan. Nah, ini ya. Bangun yang warna biru ini adalah segitiga siku-siku. Ini ya, contohnya adalah segitiga ABE. Ini siku-sikunya berarti AB adalah sisi miring. Nah, kalau yang ini adalah segitiga ABE juga. Di mana ini siku-sikunya berarti AB-nya adalah sisi miring. Oke, dari segitiga ini, itu yang kita akan gunakan adalah pakai triple Pitagoras saja, biar cepat ya. Oke, sehingga sisi segitiga itu adalah AB, AEB, dan AE. Oke, untuk mencari AE dulu, ini ada rumusnya ya. Untuk mencari AE, ini kan R besar, ini R kecil, baca AE adalah R besar dikurang R kecil. Oke, ini diingat baik-baik, ini rumus ini ya. Oke, kalau untuk yang segitiga ini, segitiga ABE juga ya. AB adalah sisi miring karena di depan siku-siku. Oke, ini AE ya. Mencari AE adalah ini ya AE, R besar dengan R kecil kita jumlahin. R besar ditambah R kecil. Oke, seperti ini ya. Seperti apa penggunaannya dalam triple Pitagoras? Oke, kita akan ke contoh ya. Perhatikan untuk lebih jelasnya. Perhatikan contoh soal pertama. Jarak dua lingkaran di jarak dua pusatnya ya, 15. Kemudian panjang jari-jari dari masing-masing lingkarannya adalah 4 dan 5.
maka garis singgung persekutuan dalam. Oke, garis singgung persekutuan dalam. Oke, maka kita pakai gambar mana dulu? Nah, ini diingat-ingat ya, gambarnya dulu kita pilih. Oke, ini gambar yang kita pakai ya nak ya, jangan salah gambar. Ini adalah gambar khusus garis singgung persekutuan dalam. Kita taruhin. Jarak pusatnya 15. Jarak tuh ini ya nak ya. Oke, dari A ke B. Kita tulis di sini 15. Oke, jadi langkah pertama itu tuangkan angkanya ke dalam gambar. Berikutnya, panjang jari-jari masing-masingnya 4 dan 5. Ini berarti R besar yang mana? Yang ini ya, karena lebih panjang. Oke, ini R besarnya. Oke, yang ini adalah 5. Kemudian R kecilnya itu adalah 4. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi ini adalah angka-angka yang kita tuangkan dari soal ini. Nyambung ya? Oke, kalau sudah seperti ini, kita baru fokus ke segitiga yang warna biru. Oke, yaitu segitiga ABE. Pak Ferry pindah ke sini segitiganya. Segitiga ABE. Oke, jadi dipindah gini nak. Ini sudut A, ini sudut B, ini sudut E, ini siku-sikunya. Oke, kita masukkan AB-nya ada nih 15. AE-nya, EB-nya ada. Nah, ini EB ya. EB itu sama kayak ini, nggak ada nilai. Nah, ini berarti kosong. Kita tulis X sajalah ya, atau biarin aja lah kosong. AE-nya ada. Nah, AE-nya ada, tapi harus kita proses dulu. Oke, ini kan R besar, ini R kecil. Nah, ini rumus mencari AE. Oke, jadi mencari AE adalah R besarnya berapa? Nah, ini 5 ditambah R kecilnya 4. Oke, jadi panjang AE adalah 9. Taruh sini 9. Nah, ini gunakan tabel triple Pythagoras. Oke, angka 9 dan angka 15. Siapa angka yang ketiga? Oke, yang kita cari angka 15 dan 9 ya. Kita cari angka ketiganya siapa? Oke, yang mana angkanya? Kita cari tabelnya. Nah, ini nih. 9, 12, 15. Ini ya, 9 dan 5. Berarti angka ketiganya adalah 12. Sehingga nah ini ya, 9, 15 berarti di sini 12. Jadi panjang EB adalah 12 cm. EB itu mana? Ini ya. EB itu sama dengan CD. CD itu garis singgung dalam. Jadi jawabannya sama. Nah, ini tuh ya garis singgung. Berarti jawabannya adalah yang C. Nyambung ya? Penggunaan triple Pythagoras ke dalam garis singgung persekutuan dua lingkaran. Mudah-mudahan ngerti. Contoh kedua. Jarak antara dua pusatnya adalah 17. Jari-jari keduanya 17 dan 9. Pertanyaannya lah garis singgung persekutuan luar. Makanya Pak Ferry pakai gambar yang ini, bukan yang tadi. Ngerti ya? Oke, jadi jangan salah gambar juga. Kita masukkan angka-angkanya seperti biasa. Konsepnya diingat-ingat. Tuangkan angka-angka ini ke dalam gambarnya. 17 apa tadi? Jarak. Nah, ini AB ini adalah 17. Berikutnya ini adalah jari-jari. Berarti ini ke sini ya. C ke A itu panjangnya adalah berapa nak? 17. Pak Ferry tulis di sinilah ya. Nggak kelihatan nih. 17. Oke, ini dia. Kemudian aduh kurang jelas nih. 17 di sini ya. Kemudian 9 adalah jari-jari yang kecil. Oke, ini 9. Oke, seperti itu ya. Oke, sudah semua angka-angka masuk ke gambar. Kita ambil segitiga yang warna biru. Nah, ini. ABE, Pak Ferry pindah ke sini. ABE, siku-sikunya ada di E. Kita lihat, AB-nya ada? Ada, 17. Kita pindah ke sini. 17. AE-nya ada? AE. Ini ya. Ada AE? AE itu kok AE ya? AE ya. AE ada? Tidak ada nih AE nih, ya. Tidak ada. Tapi ada rumusnya mencari AE. Nah, ini dia rumusnya. AE itu mencarinya adalah R besar dikurang R kecil. R besarnya berapa? 17. Ada di soal. Dikurang bawaan rumus, dikurang R kecilnya ini 9. Turun 9.
AE-nya turun. Berapa? 17 dikurang 9. Jawabannya adalah 8. AE 8. Pindahin ke sini 8. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang EB. EB mana EB? EB. Nah, ini ya. EB-nya nggak ada. Nah, ini kosong. Kita pakai triple Pitagoras lagi. Antara angka 17 dan 8. Siapakah bilangan yang ketiga? Kita lihat yang mana? Nah, ini dia nih ya. 8, 17, 15 angka yang ketiga. Sehingga nah, berarti di sini adalah berapa tadi? 15. Nah, ini ya. Ini 15. Karena ini EB adalah sama seperti garis singgung luar, maka kita simpulkan. Jadi garis singgung luar si EB lah, boleh lah ya. EB-nya sama dengan berapa tadi? 15 cm. Jawabannya yang A. Mudah ya. Contoh yang terakhir. Perhatikan panjang garis singgung persekutuan dalam. Nah, makanya Pak Ferry pakai gambar ini lagi. Oke. Jadi jangan sampai salah-salah gambar ya nak ya. Jangan sampai garis singgung dalam pakai yang garis singgung luar. Nah, hancur sudah ya. Nah, selanjutnya A21 garis singgungnya. Kedua titik itu pusatnya memiliki jarak 29. Kemudian salah satu jari-jarinya tuh ini. Nah, jari-jari yang lain berapa? Oke, kita masukkan seperti biasa konsepnya. Nah, nilai-nilai ini taruh pada gambar yang telah kita siapkan. Jadi gambar ini cukuplah gambar sekali aja. Jangan setiap soal gambar, setiap soal gambar, habis kamu ya. Jadi soalnya pakai pensil saja nulis-nulis angkanya. Nah, oke, 21 itu persekutuan dalamnya mana? Nah, ini ya. Ini 21. Pusatnya 29. Nah, ini ini kelirunya. Yang ini 21-nya ya. Nah, kan ini garis singgung dalamnya ya. Kalau ini kan garis bantu. Meskipun dia sama. 29 adalah jaraknya. Berarti ini 29. 8,5 jari-jari yang mana? R besar atau R kecil? Kita lihat opsinya. Optionnya di sini adalah angkanya semuanya di atas 8,5. Maka kita simpulkan ini jari-jari kecil. 8,5 panjang BD atau R kecil. Kemudian, nah berarti yang nggak ada adalah R besarnya. Nah, ini yang ditanya adalah jari-jari besarnya berapa. Nyambung ya. Oke, kalau sudah angka masuk ke gambar, kita ambil segitiga yang akan kita pakai triple Pitagoras. Pindah ke sini. Segitiga ABE. Siku-siku di E ya. Oke, AB-nya ada. Kita lihat di gambar ada nih. 29. EB-nya ada. EB. Nah, ini ya. Sama dengan CD ya, betul? Oke, maka ini 21. Oke. AE-nya nggak ada. Ada rumus. Nah, jangan takut dulu. Kita masukkan. AE-nya ada. AE. A ke E. Kita tulis. A ke E ada nggak sih? Nggak ada ya. A ke E tidak ada. Ada nggak A? Sama dengan R besar. Ada R besar? R besarnya nggak ada. Kemudian R kecilnya ada? R kecilnya adalah ini ya, 8,5. Oke, tapi AE bisa kita cari pakai triple Pitagoras. Nah, oke, jadi ini belum boleh terus karena ada dua unsur yang kosong nilainya. Nah, ini nggak boleh kita terusin. Kita pakai triple Pitagoras. 21, 29. Berapakah panjang ini? Kita manfaatkan triple Pitagoras kita. Nah, kita cari di sini. Oke, mana dia? Nah, ini dia nih. 21, 29. Nah, angka yang kedua adalah 20. Oke, angka yang ketiga maksud Pak Ferry ya. Sehingga oke, jadi panjang garis AE ini 20. Kita dapat dari triple Pitagoras. Tabel tadi anak ya. Kita pindahin sini. Nah, ini ada nilai nih akhirnya nih. 20. Pindah 20. R besarnya nggak ada. Turun lagi ditambah 8,5. Penjumlahan pindah jadi kurang. Sehingga R-nya turun. 20-nya turun, ini pindah jadi kurang 8,5. Hitung sendiri ya. Berapakah 20 dikurang 8,5? Hasilnya adalah 11,5. Jadi 11,5 adalah nilai dari jari-jari besarnya. Mana jawabannya? Ini dia. Oke, mudah-mudahan nyambung ya nak ya. Apa yang dijelaskan di sini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.